hari ini kita akan sebelumnya saya akan bahas dulu. Oke, sebentar. Ya, kelihatannya. Eh, Laporan akhir dari ini harusnya salah. Jadi final text. Ya. Saya minta nanti di dalam laporan akhir, karena nanti tidak akan ada laporan tidak akan ada UAS. Jadi UAS akan diambil nilainya dari hari ini minggu depan sama submit eh, laporan. Laporannya isinya apa? Format laporannya dulu. Yang pertama, kita udah sering bahas format laporan buat saya di kelas tekno ataupun kelas efektual. Jadi di kelas entrepreneurship saya harusnya formatnya udah ada. Pokoknya ada cover depan, ada daftar isi, ya. Terus nanti bab satunya saya akan minta kalian explain the idea. Jadi secara executive summary lah, macam seperti itu, bahwa kira-kira ide yang kalian kerjain, ya, itu kan seperti apa? Itu apa? Ya, dari sudut pandang, let's say sudut pandang bisnisnya lah, kan seperti apa? Jadi jelasin, saya kasih sama kalian idenya, saya kasih sama kalian format ide awalnya, kita diskusi sama 10-11 pertemuan. Terus kalian jelasin apa yang udah kalian kembangin, apa yang kalian sedang kerjakan as executive summary. Kurang lebih seperti itu. Bab 2 itu kalian jelasin tentang sorry, ini harusnya bukan cuma logo ya, tapi pertama ada timnya dulu. Jadi timnya include ini siapa, isinya siapa aja, namanya, profile lah, normal, terus dia tasknya di dalam grup apa. Kan waktu itu sempat saya bilang ada yang analisis, ada yang develop, design atau designer, dan lain sebagainya. Dan di bab 2 pun juga harus saya minta untuk disertakan penjelasan tentang logo dari bisnisnya. Itu, ya. Sorry, harusnya saya agak rubah-rubah ya, sorry ya. Ini aja deh logonya. Ya, logo timnya saya jadiin terakhir aja. Tim normal ya, ada profile segala macam. Bab 2 bisnis model kanvasnya. Jadi dari ide, dari itu habis itu masuk ke logo dan sebagainya di bab 1. Bab 2-nya bisnis model kanvas. Yang seperti saya sampaikan ketika minggu lalu ya, di dalam presentasi individual. Terus database jelasin tuh di bab 3. Database modelnya, activity diagram, use case, segala macam akan seperti apa. Jadi tema kalian. Ini kenapa saya minta seperti ini, karena di bagian ini sama di bagian berikutnya, which is design, itu akan masuk dengan tugas akhir ya, sama seperti yang kalian lakukan nanti semester depan. Kalau yang punya ide tema tentang analisa dan perancangan sistem. Kenapa saya lebih pro ke situ, karena buat saya ini yang banyak dipakai di masyarakat, ini yang banyak dipakai di pekerjaan. At least saya punya beberapa project saya mengerjakan seperti ini. Dan harusnya banyak sekali project juga yang membutuhkan seperti ini, desainer dan sebagainya, orang-orang yang bisa nangkep tentang ide bisnis pertama, kalau yang mau wira swasta, atau tentang klien mau minta apa, kita bisa buatin, kita bisa akomodir. Yang keempat, Figma. Dan terakhir tim tadi ya, profile segala macam. Terus di desain Figma tadi saya minta juga nanti di dalam laporan yang disubmit, tentu submitnya nanti saya nggak tahu kalau submit link atau apa segala macam big ya, tapi usahakan nanti dari Figma-nya kalian download dalam bentuk file yang bisa dibuka di dalam offline maupun online ya. Kalau nggak salah bisa, tapi kalau nggak dalam bentuk link aja, saya lupa.
Nanti disampaikan, disertakan juga. Pemimpin kalau misalkan nanti itu di dalam kertas halaman tersendiri, kertas atau PDF tersendiri deh. Atau kalau nggak nanti dia via email saya juga bisa perwakilan grupnya. Oke? Dari sini yang mau ditanyain dulu nggak? Good. Kalau nggak ada, udah benar semua di sini. Ada 6. Hari ini kita yang present akan ada School Smart System, Retailer, dan Property Management. Saya minta yang properti duluan nih untuk present ya. Silakan. Oh, sorry. Presentasi which is akan ya 40 menit maksimal. 15 sampai 20 menit presentasi seperti yang saya bilang minggu lalu, 5 per orang 5 menit kurang lebih. Nanti ada 15 sampai 20 menit tanya jawab. Kita bisa lebih cepat, kita bisa lebih lambat. Fleksibel. Oke? Good. Silakan. Kelompok property management present. Silakan. Udah. Selanjutnya di sini ada BMC Hana Gold Property, ada key partner. Yang pertama itu ada situs penyewa liburan. Di sini kami untuk mengiklankan aplikasi kami. Yang kedua itu ada agen properti. Yang ketiga itu ada bank. Bank ini untuk membantu dalam proses transaksi. Yang keempat itu ada notaris, membantu kami dalam menyiapkan dan pembuatan dokumen. Misalnya itu perjanjian jual beli, akta jual beli, sertifikat tanah dan hak milik. Yang kedua itu ada key activities, ada marketing, develop aplikasi, maintenance aplikasi, customer support, dan administrasi. Terus ada key resources, ada investor, developer aplikasi, IT infrastruktur, agen properti. Di sini ada value aplikasi kami, kemudahan pembayaran yang berkaitan dengan properti. Jadi selain pembayaran yang praktis melalui aplikasi kami ini, kami juga menyediakan jasa dalam pembayaran seperti pembayaran tagihan listrik, air, internet, pajak bumi, dan bangunan. Terus yang kedua itu kemudahan dan terorganisir bagi pembeli dalam urusan dokumen.
Yang ketiga itu ada virtual tour properti yang interaktif. Jadi pembeli ini dapat menjelajahi rumah secara virtual dan nanti akan ada suara yang menjelaskan detail ruangan rumah yang dipilih. Terus ada customer relationship. Di sini kami menyediakan customer service dan newsletter, channel kami ya website, aplikasi mobile dan sosial media, customer segment, masyarakat berpenghasilan dari gaji 5 juta sampai 7 juta per bulan. Yang kedua, masyarakat berpenghasilan lebih dari 7 juta per bulan. Di sini kami mengambil rata-rata pendapatan daerah Jakarta. Di sini terus pengeluaran kami ada platform development, platform maintenance, marketing, development perumahan dan apartemen, dan gaji karyawan. Pemasukan kami di sini dari penjualan unit rumah, penjualan unit apartemen, dan penyewaan unit apartemen. Next, Kak. Di sini ada fitur inovasi. Yang pertama, kami menyediakan fitur tour. Fitur ini memungkinkan agar pengguna aplikasi kami dapat menjelajahi rumah secara virtual, sehingga pengguna itu dapat melihat lebih jelas lagi ruangan dari rumah yang dipilih. Kami juga menyediakan suara pemandu yang akan menjelaskan tiap-tiap ruangan yang ada di rumah tersebut, jadi lebih interaktif. Yang kedua itu ada fitur jasa. Kami juga menyediakan fitur berupa pembayaran tagihan yang berkaitan dengan hunian seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan internet, dan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada demo untuk prototipe website dari Kana Property. Bisa dibantu Kak Galuh untuk yang dari landing page saja, Kak. Kenapa? Oke. Ya, jadi untuk tampilan awal mula masuk ke website Kana Property itu tampilannya seperti ini. Ada untuk filter mencari rumah, terus ada seperti tadi untuk fitur pembayaran jasa. Kemudian di bawahnya itu bisa di-scroll, ini kayak apa aja yang kami tawarkan seperti penjualan rumah, penjualan apartemen, dan sewa apartemen. Kemudian ini terdapat rekomendasi rumah, apartemen, dan proyek-proyek baru yang sedang dikembangkan. Kemudian untuk di bagian bawah itu ada artikel, mana nanti kami akan menyiapkan artikel yang berkaitan dengan properti. Kemudian untuk di bawah ini ada seperti kontak untuk bisa dapat menghubungi Kana Property. Lanjut untuk pembelian rumah bisa langsung diklik untuk temukan properti. Untuk pembelian rumah ini dapat dilakukan filter. Untuk filter beli ini dapat mengisi kamar tidur minimum dan maksimum, kemudian kamar
mandi, harga. Kemudian dapat diterapkan. Untuk selanjutnya dapat mengisi luas tanah yang diinginkan, yang maksimum dan minimum, kemudian terapkan, maka akan ditampilkan hasil pencarian. Misal pengguna telah menemukan rumah yang cocok, dapat menekan perumahan Gria, untuk perumahan Gria, bisa langsung diklik. Ini untuk detail. Sebelum melakukan pembelian, pengguna atau calon pembeli dapat melakukan virtual tour terlebih dahulu untuk melihat spesifikasi rumah yang dipilih tadinya. Ini untuk tampilan halaman rumah, kemudian next, ini misal halaman belakang rumah, di next ini untuk kamar, kemudian ini ruang makan dan dapur, kemudian ruang tamu, dan toilet. Ketika dirasa virtual tour ini dirasa belum cukup, maka dapat melakukan jadwal kunjungan untuk dapat datang secara langsung ke unit rumah dan menemui para agent dari properti. Untuk ini dapat bisa memilih tanggal. Untuk tanggal hijau ini yang berwarna hijau ini, di mana nantinya agen properti dari kami ini available. Apabila merah itu berarti tidak available, dan dapat memilih jam kunjungan. Langsung di jam kunjungan, ketika sudah oke, bisa langsung diklik oke. Kemudian terdapat status untuk pengunjung rumah di tanggal 10 Januari pukul 10. Ketika dirasa telah cocok, dapat langsung untuk membeli properti rumah dengan klik beli. Kemudian ini harus login terlebih dahulu ke akun, langsung login. Nah, ini untuk rincian biayanya, seperti harga, PN, notaris, luas bangunannya, terus totalnya, terus memilih metode pembayaran. Kami menyediakan beberapa pilihan bank, misal BRI, terus klik bayar, terus terdapat pesan konfirmasi, terus apabila yakin bisa klik OK, kemudian ini batas waktu dan virtual account, kemudian oke, maka ini statusnya masih menunggu pembayaran. Kemudian ini setelah membayar maka akan terdapat status dokumen. Kemudian dari pihak kami akan berikan dokumen-dokumen terkait surat-surat rumah. Apabila dirasa sudah benar, maka dapat melakukan konfirmasi. Ketika benar, yakin, maka proses pembelian rumah telah selesai. Selanjutnya untuk proses penyewaan apartemen di properti, di properti, terus bisa switch ke sewa, sama untuk bisa filter harga, kamar tidur, kamar mandi dan tanah. Terus terapkan, misal pengguna telah menemukan apartemen La Maison yang ingin disewa, untuk dapat sebelum melakukan pembelian dapat melakukan virtual tour terlebih dahulu. Misal tampilan dari Pembelian apa sewa? penyewaan, terus ini virtual tour untuk apartemen. Oke. Nah, setelah itu dirasa masih belum cukup, dapat melakukan jadwal kunjungan. Sama seperti tadi, apabila merah itu tidak available, hijau available, terus klik OK. Terus terdapat status kunjungan. Jika dirasa sudah cocok dan pas, dapat langsung melakukan penyewaan.
klik sewa, kemudian rincian biayanya, terus dapat memilih metode pembayaran, misal BRI, terus klik bayar, terus konfirmasi pembayaran, virtual account, menunggu pembayaran. Setelah pembayaran selesai, maka proses penyewaan telah selesai. Nah, untuk fitur jasa tadi bisa langsung ke beranda, Kak. Ke beranda untuk misal penyewa apartemen itu ingin melakukan pembayaran PLN, dapat klik PLN, kemudian menggunakan token listrik, kemudian masukkan ID pelanggan, kemudian lanjut pembayaran, konfirmasi pembayaran, dan memilih metode pembayaran, misal BRI, kemudian bayar, maka proses pembayaran telah selesai. Kalau untuk website mungkin cukup, bisa dilanjutkan untuk mobile oleh Rafi. Suaranya masuk gak ya? Masuk. Masuk kok ada. Jadi Pak, ini untuk tampilan mobilenya. Jadi sini ada tampilan awal atau splash screen. Jadi sini ada tampilan logo dari Kana Gold Property-nya. Dan kita klik, nanti di sini kayak ada tahapan untuk login. Kalau misalkan dia udah punya akun, kalau misalkan belum bisa klik sign up. Nanti ada form untuk masukin nama lengkap, email, nomor telepon, sama passwordnya. Dan create account. Nanti ketika dia udah create account, nanti bakal redirect ke homepage. Dan di homepage ini ada deskripsi dari lokasi dari pembelinya. Terus ada notifikasi, ada chat, filter, terus yang tadi tagihan itu, terus pilihan beli atau sewa, dekat sini, rekomendasi, proyek terkini, sama artikel. Dan kalau misalkan kita klik lihat semua di sini, nanti kita bakal nampilin list-list yang ada di dekat sini gitu. Kemudian kita klik perumahan Gria, dan di sini ada beberapa image dari tiap ruangan kayak kamar mandi, kamar, ruang tamu, sama dapur. Dan deskripsi dari rumah tersebut, harganya berapa, lokasinya di mana, ada 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, sama luas dari rumahnya. Dan agennya siapa, dia bisa ngechat ataupun telepon. Kalau misalkan mau video call, bisa klik video call. Kemudian kalau misalkan, terus di sini juga ada map dari lokasi tepatnya dari rumah tersebut dengan fasilitas yang ada di daerah dekat rumah tersebut. Gitu. Kalau misalkan ingin melakukan virtual tour, bisa klik virtual tour. Terus di sini ada icon sound ini, suara. Nanti jadi tiap ruangan ini bakal dijelasin gitu. Misalkan ada ruang tamu, nanti di ruang tamu ini ada apa aja, terus luasnya gitu. Dan ada dapur, kamar mandi, sama kamar tidur. Kalau misalkan udah yakin, bisa klik beli, ataupun kalau misalkan belum yakin, bisa klik jadwal kunjungan. Alurnya sama seperti di website. Kalau misalkan kita klik beli, kemudian di sini ada detail pembayarannya, harganya, terus pajaknya, notarisnya, luas bangunannya, sama total yang harus dibayar. Terus klik metode pembayaran, terus klik bayar, dan ada konfirmasi kalau si pembeli ini udah yakin atau belum untuk beli properti ini.
terus klik OK. Dan ada penjelasan lebih lanjut kayak batas waktunya, terus sama tujuan kemana harus bayar tersebut. Dan klik OK. Nanti di sini ada menunggu pembayaran statusnya. Kemudian kalau misalnya sudah bayar, jadi ada pembuatan dokumen dan estimasinya selama 3 hari. Dan ada konfirmasi dokumen gitu. Nanti si pembeli bisa download dan untuk melihat dokumennya secara soft copy. Nanti kalau misalkan untuk hard copy-nya bisa langsung kunjungin kantor pemasaran di Jalan Puri Indah. Kalau misalkan sesuai, klik konfirmasi, terus pencet saya yakin, proses selesai gitu. Bentar. Untuk sewa, kita akan klik filter di sini. Kemudian bisa masukin apa yang ingin spesifiknya gitu, harganya, kamar tidurnya berapa, kamar mandi, sama luas bangunannya. Dan klik terapkan. Nanti di sini bakal keluar apa yang dicari oleh si penyewa. Kemudian sama ada beberapa gambar dari beberapa ruangan, kayak ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur, sama dapur, dan penjelasan dari apartemen tersebut. Harga sewanya, lokasinya, terus 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan luas ruangannya. Terus bisa klik sewa. Dan di sini ada detail dari yang harus dibayar sama penyewa, kayak harga, biaya peliharaannya, perawatan gedung, kebersihan, keamanan, biaya airnya, terus status sewanya per bulan atau per tahun, sama total bayarnya. Dan sini pilih metode pembayaran. Terus klik bayar. Sama ada konfirmasi juga. Kemudian tenggat waktunya 3 hari dan akun banknya, rekeningnya. Klik OK. Sebentar. Bentar, Pak, ada problem. Lupa dikonekin. Udah, Pak. Udah dikonekin. Tapi nggak mau. Nggak mau apa? Nggak mau diklik gitu, Pak. Ini udah, Pak. Dan ada status pembayarannya. Kalau misalkan dia belum bayar, ada menunggu pembayaran. Kalau misalkan udah, prosesnya selesai. Kemudian untuk tagihan tadi, menu-menu tagihan kayak air, PLN, dan sebagainya. Terus bisa klik PLN. Nanti ada pilihannya token listrik atau tagihan listrik. Kita di sini pilih tagihan listrik, terus masukin ID pelanggannya. Dan kalau udah, klik lanjut pembayaran. Nanti ada detail informasi pelanggannya, ID pelanggannya, nama pelanggannya, terus periode pembayarannya bulan kapan, detail pembayarannya, ada jumlah tagihan, dia transaksi, terus sama total pembayarannya. Kalau misalkan udah benar, bisa klik konfirmasi, terus milih metode pembayarannya, terus klik bayar. Kemudian pembayaran selesai. Sekian dari prototype mobile, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain?
Jangan di stop share. Saya mau tanya, Oke, Pak. bentar, Pak. Izin dari kelompok 6. Jangan. Raise hand aja ya. Yang kamu mau Oh, tanya yang lain. iya. Oh, Pak Karen udah langsung aja. Sebelumnya aku dari kelompok 6 ingin bertanya, kan dari tadi yang saya lihat itu dari sisi pembeli ya, kalau sedangkan di sini tuh untuk fitur-fiturnya kayak ada PLN, PDAM, pajak dan lain-lain. Terus di key partnernya itu nggak ditulis apa dia udah terintegrasi kah sama PLN, apa maksudnya dia kerjasama atau gimana. Terus kan ini properti sebenarnya banyak kayak usernya gitu ya, maksudnya pemakai aplikasinya banyak. Mulai dari penjualnya, terus agennya, sama pembeli gitu-gitu. Apa di sini cuman yang bisa pakai aplikasi ini cuman pembelinya aja? Terima kasih. Silakan. Tanya pertanyaan Abid deh. Abid. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya dong, ini tuh jadi tuh kalian itu kan kalian ngejual sebuah properti ya. Nah itu tuh si properti itu tuh kalau kita beli itu buat satu orang aja apa kalau orang lain mau beli itu kita bisa beli properti itu juga. Nah terus juga biasa kan kalau pembeli itu kan ngeliat dari rating gitu ya, dari ulasan orang lain yang udah pernah beli. Nah tapi tadi dari yang saya lihat itu kalian nggak nyantumin itu. Nah, dan di poin itu juga menurut saya itu juga sangat penting ya buat seorang customer yang ingin membeli sesuatu. Biasa kan dilihatnya dari rating atau segala macam. Itu aja sih Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, Bit. Thank you, Bit. Yuk, jawab dulu pertanyaan Karen tadi. Gimana? Mungkin saya mau jawab pertanyaan kalian yang nomor 1 itu Pak. Yang pertama yang PLN, PDAM, internet yang terintegrasi itu. Sebenarnya kalau setahu saya untuk misal PLN, PDAM, air itu bisa dibayar di mana saja. Jadi itu nggak harus terintegrasi, tapi misal nih dia di PLN punya ID pelanggan. Nah, misalnya kan setiap bulan itu terdapat tagihan. Jadi misalnya dia ini untuk masukin ID pelanggannya, nah nanti dia dapat otomatis bayar gitu sesuai yang tagihan dari pihak PLN. Jadi nggak harus terintegrasi dulu sampai PLN atau PDAM. Jadi memang untuk bayar-bayar PLN, PDAM internet ini kan bisa di mana aja ya, misal kayak di aplikasi lain atau di warung yang emang buka jasa untuk pembayaran PLN tersebut gitu sih. Gimana Karen? Jadi emang langsung aja gitu ya, bisa kayak misalkan dari kayak PLN gitu, terus tinggal minta ID pelanggan aja kah atau kayak gimana? Iya, jadi kan misal kalau mau bayar nih, kamu tinggal serahin atau input ID pelanggan, nanti otomatis itu ada tagihan untuk per bulan Desember itu berapa, nanti bisa langsung bayar gitu. ID Jadi pelanggannya itu terkoneksi didapat gitu. dari mana? Untuk ID pelanggan kan sebelum kita misal mau pasang PDAM atau PLN kan nanti dari pihak PLN-nya ngasih tuh dari kita. Kan kita awalnya kan nggak ngurus untuk ID pelanggan kan harus emang ngurus di kantor PLN, cabang PLN atau PDAM terdekat kan, nggak harus ke kita gitu. Jadi ya emang harus daftar gitu. Oke, makasih Mei. Terintegrasi dengan PLN, PDAM atau itu enggak? Nggak harus Pak. Mungkin perlu diingat buat yang lain juga, ketika saya sering bilang desainer itu juga harus berpikir tentang atau cara berpikirnya sama dengan programmer ya. Maksudnya dia juga harus tahu dulu yang didesain itu masih masuk akal nggak untuk dikerjakan jadi programmer gitu loh maksudnya ya. Jangan kamu bilang enggak karena ini harusnya ada integrasi juga dengan PLN PDAM. Oke, good. Kalau pertanyaan Abid tadi gimana? Mau dijawab dulu?
Boleh. Nanti, sorry, nanti pertanyaannya dicatat ya. Nanti dimasukin laporan nih bagian profil yang bab 5 ya. Saya lupa tadi kasih tahu, buat kasih tahu jawabnya dimasukin ke sana. Hmm. Oke. Good. Abid, gimana? Oke. Eh, Sebenarnya tadi pertanyaan saya yang pertama tuh saya cuma ingin tahu eh, ini kalian satu properti itu ternyata buat satu orang satu aja ya? Nggak bisa misalkan udah kebeli terus mau beli lagi, ada orang mau beli properti yang sama itu udah nggak bisa, berarti kalian hanya jual satu properti itu satu rumah aja kan berarti? Ya iyalah, Itu Bid. aja sih Pasti mah pasti kayak gitu lah. saya Satu properti ya bisa beli satu aja lah. ya Maksudnya siapa kalau tahu dia, udah dia dibeli punya kan. banyak properti lain gitu Pak, misalkan Oh ada ya, kalau satu banyak rumah dengan properti konsep yang ya. rumah yang sama, jadi kayak jadi perumahan Oh, gitu loh, gitu maksud saya. jual satu klaster gitu maksudnya. Iya iya iya. Oh. Oke, terima kasih. Tapi ya basicnya kalau setangkap saya dari desainnya ya, kalau misalkan ada banyak klaster ya berarti akan ada apa? Ada satu klaster Ada gitu bakal berapa rumah ya ada berapa iklan pasti kan gitu. ya. Oke. Tadi kayaknya saya masih kurang deh pertanyaan Karen ya, yang soal interface itu ya itu belum dijawab tadi ya. Iya, belum, Pak. Gimana? Iya, iya. Kalau belum ada nggak apa-apa, skip dulu aja. Oke, oke, good. Gimana Ren? Oke Ren? Tapi emang di awalnya direncanain gitu nggak, Kak Galuh? Jadi tampilannya nggak beda gitu ya? Kalau sama kayak user dia nggak bisa ngupload properti dong? Bisa.
Hmm. Ya. Oh, tapi fungsi-fungsinya agak beda. Bisa upload apa Oke, segala Pak, macam. kayak ada sistem CRUD gitu, Pak. Kayak create, read, update, delete gitu, Pak. Oke. Terus tadi kalau nggak salah ada chat, bukan sih ya? Enggak ya? Ada, Pak. Kalau di user, tadi di sini langsung ya? Oke. Kalau bisa dibedain ya, warna yang dari sender sama receiver. Oke, Pak. Iya, Karen oke, udah? Iya, cukup, Pak. Oke, silakan, Haikal. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Haikal dari perwakilan kelompok 3. Mau tanya Kak, untuk yang di website itu, untuk ngelakuin semua aksi untuk pembayaran, sewa, dan lain-lainnya, itu harus melakukan, nggak harus ngelakuin ini ya, login terlebih dahulu ya. Soalnya tadi di navbarnya masih daftar dan masuk gitu. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau misal misal pembeli atau penyewa mau beli atau nyewa itu dia harus login dulu. Nah, boleh ini nggak, Pak? Apa? Boleh share screen yang Silakan. tampilan Tampilan yang mana, Mai? yang ini, yang Raffi ya, yang geser deh, Pi. Geser. Yang beli. Ini. Waktunya tinggal 10 menit ya? Iya. Nggak lama nih, saya lupa ini waktu. Mungkin sambil ini pertanyaan dari Pipi, silakan Pi. Iya, saya izin bertanya. Kan tadi di situ ada penjualan unit apartemen sama rumah ya. Terus kalian juga kayak mencantumkan harganya gitu. Nah, itu pembeli itu membayarkan satu kali pembayaran aja atau bisa angsur gitu ya, cicil. Sedangkan Karena tapi sewa di situ gitu ya kalian maksudnya ya? enggak, iya, iya Pak. Gimana? Raffi boleh klik yang perumahan Gria. Ditampung dulu ya Pi. Kita Jadi kan kalau misal si user ini klik perumahan Gria, jadi dia kondisinya ini dia belum login, jadi masih ada ini menu daftar atau masuk. Nah, kalau dia beli, klik beli, dia harus login terlebih dahulu. Nah, ini kondisinya dia udah punya akun. Kalau misalnya dia belum punya akun, dia harus sign up. Ya, ini aja. Terus create akun. Nah, terus dia nanti ke halaman akun. Jadi gitu. Jadi dia emang kondisinya ada yang kalau untuk beli dia harus emang login dulu sih. Gimana? Siapa yang tadi yang nanya? Haikal. Iya, tapi navbarnya tetap daftar dan masuk berarti ya Kak? Nggak berubah jadi profile yang udah login ya? Oh, ada kok. Boleh balik lagi nggak, Raffi? Yang ke tadi. Yang awal. Yang perumahan deh. Yang setelah dia udah login. Iya. Dia beli, klik beli deh. Ya, terus login nih. Dia kondisinya dia udah login gitu. Atasnya udah ada gambarnya itu. Iya. Mungkin Nek harus tambahin nama kali ya? Biar ada usernya siapa. Tahuan. Oh ya, baik Pak. Oke. Gimana? Tadi Kal, gimana Kal? Oke, aman Pak. Soalnya tadi ngeliatnya cuma banyak yang itu page-nya, Oke. banyak daftar masuknya. Ini udah oke sih. Thank you. Oke, yang Pipi tampung dulu ya. Silakan Ines. Baik, Pak, saya mau nanya Pak, kan tadi ada jadwal untuk kunjungan ya Pak ya, untuk kunjungan. Nah, tadi kan udah bisa nentuin jadwal sama jam.
kalau misalkan nih nanti si usernya itu ada reschedule, apakah di sistem ini bisa untuk reschedule kunjungannya itu, atau mungkin dia udah satu kali tapi dia ingin lagi gitu, ingin ada ternyata ada yang belum, soalnya dia Berapa kali gitu ya? iya bisa beberapa kali gitu. Kasih. Oke, good, tampung dulu deh. Terakhir, udah, ada. Ya Pak, saya mau bertanya buat kelompok properti. Ini nyambung sama pertanyaan Pipi tadi sih soal cicilan. Saya mau nanya juga, bisa nggak DP dulu beli rumah atau beli propertinya gitu. Terus ini kan properti ini kan transaksinya gede ya. Jadi kan kita nggak tahu orang ada ATM-nya kena limit. Jadi harus bisa bayar besok harinya kan. Sementara ini ada jangka waktu Kalau pembayarannya. kayak gini mah nggak pakai ATM lah, ya. Iya Pak, kan tadi pakai virtual akun Pak. Oke. Pembayaran tadi pakai virtual akun Pak. Saya nanya itu aja sih Pak. Oke, good. Yuk, Terima kasih. silakan. Tadi pertanyaan Pipi duluan. Iya, Pak. Aku coba jawab pertanyaan dari Pipi. Di sini aplikasi kami itu cuma untuk pembayaran secara tunai atau sekali pembayaran saja. Jadi tidak untuk dicicil atau kredit. Kalau sewanya gimana? Sewanya Jadi kalau mau sewa, sekali, ya kalau sewa setahun langsung sewa gitu, sekali bayar. iya Pak, sesuai kontrak. Iya, sesuai kontrak. Berarti nggak ada bulanannya, nggak bulan ditarik-tarik gitu, nggak ada. Iya Pak, nggak ada. Oke. Gimana, Pi? Eh, Kalau semisalkan satu kali pembayaran, sedangkan misalkan pesaing kalian ada juga yang menawarkan jasa yang sama, tapi mereka bisa bayar secara angsur per bulannya, itu gimana? Kan di sini kan bisnis, jadi bisnis itu ada poin plus minusnya. Jadi kami apa? Itu ngembangin yang poin plus kami tadi. Jadi apa ya? Biar nggak ke ini apa sih? Apa ya Pak? Jadi Apa? Jennifer, untuk ini kan bisnis yang nentuin awalnya kan kita udah diskusi dulu tuh. Jadi untuk kayak skenario untuk pembayaran segala macamnya itu udah kami tentuin gitu loh. Jadi kalau untuk pesaing ya yang tadi dibilang Lindy, kalau bisnis tuh emang ada plus minusnya ya itu sih. Jadi udah kami diskusiin skenario untuk itu emang satu kali pembayaran doang gitu. Jadi kalau semisalkan customer-nya juga negosiasi nih sama pihak pengelola buat minta angsuran keringanan misalkan kayak gitu, gimana? Apa kalian tetap nggak ngasih atau gimana? Ya kalau gitu ya nggak ngasih kan kalau dia mau beli ya berarti dia harus siap uang segitu sih. Oke, Oke, nggak apa-apa, cukup, nggak apa-apa, Mai. Pi. Nggak apa-apa, Pi. Emang bisnis model mereka maunya begitu, nggak bisa dipaksain emang. Iya, Pak. Oke, Makasih, Mai, Rin. oke, good. Next, tuh pertanyaan Nines gimana? Suara saya ada nggak Pak? Ada. Jadi dari pertanyaan Ines yang saya tangkap itu kalau jadwal kunjungan bisa reschedule dan bisa berapa kali melakukan kunjungan gitu ya. Kalau untuk reschedule seharusnya bisa, tapi untuk saat ini kita belum buat fitur reschedule itu. Dan untuk berapa kali kunjungan, jadi bisa tadi kan ada button jadwal kunjungan ya, nah itu bisa diklik berapa kali gitu. Jadi nggak ada batasan kalau misalkan dia masih kurang paham penjelasan agennya, nah dia bisa berapa kali melakukan kunjungan 2 kali atau 3 kali. Tapi untuk reschedule seharusnya ada, tapi kita belum buat fitur itu gitu Nes. Oke. Ya berarti kalau kita nentuin berapa kalinya itu di awal ya Vi, kalau misalkan satu nih dia awalnya ngerasa cukup tapi dia mau lagi gitu ternyata, atau gimana? Kita bisa gitu atau Kalau misalkan di awal? Kalau misalkan cukup, ya untuk apa? Maksudnya, kalau udah paham dengan penjelasan agennya, untuk apa dia ngelakuin kunjungan kedua kalinya gitu. Kalau misalkan belum cukup, jadi bisa melakukan kedua kali atau 3 kalinya gitu.
Oke, makasih Vi. Oke, Oke, Nes. sip. Pertanyaan dari Uda, silakan. Gimana? Belum ada? Oke. Kalau belum ada pertanyaan jawaban dari yang udah, saya mau tanya juga. Coba ke home landing page-nya deh di website. Back aja. Oh, kok ditutup? Bentar, Pak. Aduh. Kalau tutup lama lagi dong. Si Iya. Galuh masih buka nggak? Share screen aja Iya, Galuh. gagal. Stop, yang stop. Ya, saya mau tanya. Tadi kalian cari tesnya dari temukan properti itu kan ya? Iya, Pak. Kotak sebelah kanan fungsinya apa? Kontak itu kayak ini aja sih, Pak. Oh, yang ini ya, Pak, yang filter ini. Hmm. Itu Kalau kalian startnya dari temukan properti, yang itu buat apa? Ngapain diadain di situ? itu buat filter juga sih, Pak. Misal mau langsung cepat. Tapi itu saya belum buat ininya sih, Pak. Untuk prototype bisa kesambung gitu. Berarti nggak jalan, belum jalan, Belum jalan. belum selesai desainnya. Oke, Iya. coba ke paling bawah. Galuh. Oke, kanan hak atau kanah properti? Di kontak tulisannya kanan hak properti, nama kalian kanah. Itu tipe, Pak. Kelebihan M. Ya harusnya enggak dong, kan itu kan branding kalian. Terus Yep. pembayaran sewa tadi kan tadi nggak bisa dicicil, nggak bisa dipecah-pecah. Setelah pembayaran tadi di website ya ataupun di mobile pembayaran itu saya nggak lihat ada confirmation page. Kedua, kontraknya nanti dikasihnya gimana? Bukti dia udah bayar, bukti udah sewa, itu gimana? Kita nggak usah ngomongin yang beli deh. Tadi udah beli, udah ditanyain sama si Uda. Sewanya gimana? Yang nilainya lebih kecil. Konfirmasinya nggak ada. Terus nanti saya kalau mau sewa nih satu rumah atau saya sewa satu apartemen sebulan gitu, saya datang nunjukin apa? Kalau kita pakai Airbnb, pakai Traveloka atau apa kan ada tuh confirmation. Oke nih saya ini barcode-nya atau apa segala macam. Tapi kalau nggak ada itunya gimana? Bingung berarti. Berarti nggak ada, nggak siap. Good. Kontrak berarti juga nggak ada tadi ya. Oke. Silakan pertanyaan sih udah deh. Bisa dijawab nggak? Gimana? Jangan diam. Waktunya udah mau habis nih. Hah, udah lewat semenit. Pertanyaan kayak gini. Kan tadi nggak bisa cicilan, berarti DP juga nggak bisa ya, segala. DP nggak bisa DP. Bisa DP, berarti harus lunas. Itu kan Beli nggak bisa satu kali transaksi ya, kalau pakai virtual account bisa. tuh limitnya. Virtual Oh, account kan ada virtual limit, account. Pak. Oh iya, sorry. Iya. Tadi kan dia pembayaran pakai virtual account soalnya. Terus ada waktu juga. Jadi kalau virtual account terus kena waktu, ya pembayaran bisa cuma sekali doang, Mas. Sorry, berisik. Cuman mungkin setahu saya ya,
saya. Maaf nih kalau salah. Kalau di misalnya BCA itu virtual akunnya kalau nggak salah limitnya cuma sampai 50 juta. Sama BRI itu limitnya maksimal kalau nggak salah sampai 100 juta. Terus kalau transaksi properti sampai 1 M gimana, Mas? 10 hari berarti. Oke, saya rasa cukup. Nanti jawabannya bisa dilakukan di laporan aja. Kita waktunya udah habis soalnya. Oke, Mas Ya. Galuh udah coba jawab. Good. Oke. Sip. Thank you kelompok properti. Saya lupa nih kelompok nomornya berapa. Kelompok 4. Oke. Sip. Thank you Galuh. Mai, Raffi sama Rindiani. Next tolong presentasi di on cam ya. Pertama saya ingetin di chat. Kedua presentasinya jangan lupa dicatat pertanyaannya terus nanti dimasukin ke laporan. Oke, next silakan. Sekolah. Kelompok sekolah silakan. Oke, izin share screen, Pak. Saya timerin ya, 20 menit ya. Ya, boleh Pak. Lupa saya tadi. Mulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Smart School System yaitu Abipraya School. Next. Anggota kelompok kami ada Ahmad Aldi, Muhammad Haikal, Firlyamanda, dan Yuliza. Di sini ada BMC dari Abipraya School. Yang pertama ada key resource-nya, ada modal, jaringan internet, sumber daya manusia, ada karyawan IT developer, web, dan aplikasi sekolah dari Abipraya School. Kemudian ada key activities-nya, ini mengelola pusat data, menyediakan fasilitas sekolah melalui e-school, menyediakan informasi untuk siswa, orang tua, internal maupun eksternal sekolah, kemudian mengelola informasi internal maupun eksternal sekolah, kemudian melakukan pemasaran dan juga maintain dari website dan aplikasi. Kemudian ada value proposition-nya. Yang pertama itu ada platform untuk memudahkan internal maupun eksternal sekolah mendapatkan informasi. Kemudian memudahkan calon siswa baru atau pindahan untuk melakukan pendaftaran. Kemudian memudahkan siswa untuk melakukan pembayaran. Memudahkan internal dalam mengakses materi mata pelajaran. Kemudian membantu mengukur kemampuan siswa dalam mendalami materi melalui tes soal, kemudian membantu orang tua, guru, staf, dan juga kepala sekolah untuk mengawasi siswa dalam proses belajar mengajar dan juga dapat memantau keadaan lingkungan sekolah melalui fitur CCTV. Kemudian membantu guru memberikan materi berbentuk e-learning melalui fitur yang telah disediakan. Terus kemudian menyediakan dashboard eksekutif untuk kepala sekolah, kemudian membantu guru dalam mengisi raport ke dalam sistem e-raport, kemudian membantu super admin dalam membuat reminder pembayaran melalui email, kemudian membantu siswa dalam mendalami penjelasan materi melalui video pembelajaran. Customer relationship-nya itu ada informasi kontak, fitur yang disediakan, IT support yang baik. Kemudian customer segmen-nya itu ada yang pertama para siswa-siswi dengan rentang usia 16-19 tahun, kemudian kepala sekolah, guru, dan staf, dan juga para orang tua yang memiliki anak dan juga sekolah. Ini ada inovasi fitur dari Abipraya School. Yang pertama itu ada fitur e-learning berbasis video. Itu akan memudahkan para siswa untuk memahami pelajaran dengan baik dan juga memberikan rasa nyaman untuk belajar karena videonya dapat di-pause dan juga dapat diputar ulang. Kemudian ada fitur tes soal, itu akan membantu mengukur kemampuan siswa dalam mendalami materi. Kemudian ada fitur CCTV, ini akan membantu para orang tua, guru, staf, dan kepala sekolah untuk mengawasi siswa dalam proses belajar mengajar dan juga memantau keadaan lingkungan sekolah. Yang terakhir ada dashboard eksekutif untuk kepala sekolah. Ini akan memudahkan kepala sekolah dalam memantau informasi seputar sekolah dan juga dapat menampilkan report dari prestasi siswa dan juga guru. Selanjutnya, ini ada prototype dari desktop. Sudah terlihat belum? Sudah, Li. Udah, oke. Di sini ada desktop dashboard dari awal Abipraya School websitenya. Kemudian di sini ada profil singkat dari Abipraya School. Di sini ada di sini ada profil singkat dari Abipraya School. Di sini juga ada galeri
singkat dari Abipraya School, kemudian ada berita dari Abipraya School. Di sini juga ada pencapaian para siswanya. Kemudian di sini ada jumlah alumni, guru ahli, siswa dan juga sekolah yang bekerja sama. Terus selanjutnya ada testimoni alumni dari Abipraya School. Nah, selanjutnya di galeri ada fasilitas dan ekstrakurikuler. Di sini ada fasilitas apa aja yang ada di Abipraya School dan juga ada ekstrakurikuler apa aja yang dapat diikuti oleh siswa. Kemudian di berita, di sini ada prestasi, berita, dan acara. Nah, di sini ada prestasi yang diraih oleh siswa dan siswi Abipraya School. Kemudian di sini ada acara yang akan diselenggarakan. Ini ada tanggal dan juga kegiatannya apa saja. Kemudian di berita, di sini ada berita seputar dari Abipraya School. Di sini bisa melihat selengkapnya seperti ini. Kemudian pada pendaftaran, di sini pendaftarannya PSB online. Sebelum mendaftar bisa melihat juga informasi jurusan, yaitu terdapat 2 jurusan, IPA IPS, dan juga mata pelajaran apa yang akan dipelajari nantinya. Nah, nanti di sini daftar sekarang, terus pilih jenis pendaftarannya, ada siswa baru dan juga pindahan. Jika siswa baru, isi form pendaftaran siswa baru, kemudian submit, dan akan ada pop-up seperti ini kalau datanya udah lengkap dan udah diterima oleh sistem. Kemudian kalau pindahan juga sama, tetapi yang membedakan ada asal sekolah dan juga tingkatan kelas. Dan ini ada submit dan data udah lengkap dan diterima oleh sistem. Kemudian ada tentang kami, di sini ada visi misi dari Abipraya School, di sini ada kontak dan bisa hubungi kami. Nah, selanjutnya di sini ada login untuk para siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, dan juga super admin melakukan login. Nah, di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Oke, selanjutnya kita masuk di row siswa. Nah, di siswa ini pada halaman dashboard-nya terdapat kalender sekolah. Di sini berisikan kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan perharinya. Lalu ada berita. Lalu terdapat mata pelajaran untuk yang akan datang, mulai dari pagi hingga sore. Oke, selanjutnya ada informasi siswa. Nah, di sini siswa dapat mengedit datanya, lalu menyimpan datanya, dan masuk ke nilai. Di sini siswa bisa melihat nilai UTS, UAS, dan rapornya. Kami menyediakan pilihan kelas. Nah, di sini jika siswa sudah kelas 11, nilai ini akan muncul. Lalu masuk ke UAS, ini nilai UAS-nya bisa terlihat. Dan raport ini hanya berisikan soft copy. Dan terdapat capaian hasil belajar, tabel interval, lalu ada deskripsi pengetahuannya dan keterampilan, dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh siswa tersebut. Oke, selanjutnya itu siswa dapat melihat absensi dari mata pelajaran, lalu kehadiran selama sebulan, dan grafik kehadiran selama setahun. Lalu terdapat siswa dapat mengakses jadwal ujian. Di sini ada jadwal ujian buat UTS dan UAS. Nah, di sini UAS jadi siswa tuh harus memastikan dulu kalau misalkan UAS itu akan berlangsung. Jadi di sini di UTS ini siswa dapat mencetak jadwal ujian. Lalu di sini ada mata pelajaran, siswa dapat melihat jadwal mata pelajarannya dan pembayaran. Nah, di pembayaran ini siswa hanya dapat melihat daftar tagihan saja dan riwayat pembayaran saja. Selanjutnya e-learning, di sini terdapat self learning. Siswa di self learning ini menampilkan beberapa mata pelajaran. Siswa dapat melihat video pembelajaran maupun e-book, dan e-book ini bisa di-download oleh siswa ataupun dibaca secara online. Di sini kita memberikan dua materi matematika. Yang pertama aljabar dan traktor. Selanjutnya assignment. Siswa dapat mensubmit assignment yang diberikan oleh guru. Oke. Selanjutnya siswa juga bisa mengetes kemampuannya melalui soal-soal yang disediakan. Oke. Terdapat beberapa soal dan
siswa dan hasilnya langsung ketahuan serta pembahasannya juga langsung ketahuan. Oke, e-library. Dan di sini kami menyediakan tampilan beberapa buku untuk siswa bisa di-download. Oke, selanjutnya masuk ke CCTV. Nah, di sini siswa hanya bisa mengakses satu CCTV saja. Oke, next, role orang tua. Nah, di sini kami menyediakan role orang tua, yang dimana tampilan dashboardnya sama seperti siswa yang berisikan kalender sekolah, berita, dan mata pelajaran. Lalu masuk ke informasi siswa. Nah, di sini orang tua hanya bisa melihat data siswanya, lalu nilainya, sama seperti siswa, dan absensi kehadiran. Oke, lalu selanjutnya ada jadwal ujian. Di sini orang tua juga bisa mencetak jadwal ujian siswa, sama seperti siswa, dan menampilkan jadwal mata pelajaran. Nah, di pembayaran ini, orang tua tuh bisa melakukan pembayaran Shopee dan melihat riwayat pembayaran. Oke, selanjutnya orang tua juga dapat mengakses CCTV yang dimana terdapat ruang kelas, lapangan, kantin, dan perpustakaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuliza Maulina. Berikut dashboard role sebagai guru. Sama seperti dashboard, isinya itu sama seperti orang tua dan siswa. Informasi guru ini ada daftar nama siswa yang guru itu ajarkan. Kemudian ada nilai. Ini nilai dari kelas 10 sampai kelas 12 yang guru itu emang ajarkan. Terus ada absensi. Absensi ini guru bisa melakukan absensi kayak hadir atau tidak hadir. Kemudian ada rekap absen. Kemudian ada jadwal ujian. Ini jadwal ujian guru itu ngawas di mana. Terus ini UAS, ini nggak muncul karena UASnya belum berlangsung. Ini bisa dicetak juga jadwal ujian. Kemudian mata pelajaran, ini jadwal mata pelajaran guru yang akan ngajar. Kemudian ada irapor, ini pengisian irapor. Kalau dia sebagai wali kelas, menu irapor itu ada. Namun kalau dia sebagai staf biasa, bukan wali kelas, menu irapor ini nggak ada. Terus ada pemilihan ganjil dan genap. Nah, nanti yang membedakan ada di genap. Ini bisa diedit, dimasukin terus ngasih nilai. Ada nilai tugas, UTS, sama UAS. Ini total nilai nggak bisa diedit. Total nilai akan muncul ketika tiga nilai ini dihasilkan, kemudian muncul predikat nilai. Kemudian ada kemudian kalau di genap, pembedanya itu yaitu kalau di genap cuma ada keterangan naik atau tidak naik. Kemudian ada e-learning. Ini ada materi, terus kemudian dia bisa tambah, gurunya bisa nambah buku. Kemudian ada video. Dia bisa tambah juga. Ada video, tambah video. Kemudian ada assignment. Di assignment ini guru bisa ngelihat siswa yang submit, kemudian ngasih grade, bisa melakukan edit juga. Kemudian ada e-library, guru bisa nambah buku di e-library. Kemudian ada CCTV, guru bisa mengakses CCTV ruang guru, ruang kelas, lapangan, kantin, dan perpustakaan. Kemudian role sebagai super admin. Untuk super admin dashboardnya sih sama semuanya, sama siswa, guru, dan orang tua, namun dia bisa melakukan edit kalender dan berita. Ini dia bisa edit, tinggal dimasukin. Terus ini dia unggah banner. Kemudian dia ada informasi, ini data guru dan siswa. Ini bisa diedit, edit nama guru, nama siswa, dan lain-lain.
kemudian bisa edit juga bagian guru, kemudian dia bisa mengakses juga data anak yang pembayarannya lunas atau belum lunas. Kalau lunas ini dia bisa push notification lewat email kalau belum bayar tagihan. Kemudian ada jadwal ujian, terus ada dia upload file, terus oke, dia tampil jadwal ujiannya, kemudian ada jadwal mata pelajaran, di sini ada banyak nama-nama guru dan mata pelajaran, terus bisa di-add, dia nanti muncul. Kemudian super admin bisa mengakses semua CCTV, ruang guru, kelas, kepala sekolah, lapangan, kantin, dan perpustakaan. Selanjutnya, dashboard role sebagai kepala sekolah. Mungkin ini tampilannya beda dari yang lain karena ini dashboard eksekutif untuk kepala sekolah atau untuk kepala sekolah ini ada jumlah siswa sekolah itu, kemudian ada jumlah guru yang mengajar, kemudian ada staf yang bekerja, dan ini ada contoh mata pelajaran IPS yang ada di sekolah itu sesuai kurikulum. Kemudian ada report. Ini report grafik prestasi siswa dan guru. Kemudian kepala sekolah juga bisa mengakses semua ruang kelas, ruang guru, kepala lapangan, kantin, dan perpustakaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haikal. Baik, Kak. Ya, sudah terlihat. Oke, di sini ada dua flow, itu ada flow siswa dan orang tua. Kita mulai dari siswa, barusan ada splash screen-nya, lalu kita langsung masuk, login. Dan di sini ada 3 menu utama, ada home, ada home, keuangan, dan profile. Dan di menu beranda itu ada 8 submenu. Yang pertama itu ada mata pelajaran dari Senin sampai Selasa dan bisa dilihat detailnya per jamnya. Lalu kita masuk ke jadwal ujian. Nah, ini ada jadwal ujian yang akan diampu, yaitu jika sedang berlangsung UTS maka ada jadwal UTS-nya. Lalu nilai, bisa melihat nilai ada 3 harian, ada UTS dan UAS. Lanjut kita ke menu selanjutnya itu CCTV. Siswa hanya bisa melihat ruang kelasnya saja. Dan untuk fitur yang lainnya di disable. Oke. Baik, ke self learning ini kita bisa milih mata pelajaran apa yang ingin dipelajari dan bisa milih formatnya ebook atau video. Kalau ebook bisa download, kalau video kita bisa tonton. Lanjutnya. Oke, lanjut ke e-library. E-library menampilkan buku-buku yang bisa di-download. Lalu ke absensi, siswa dapat melihat absensinya sama seperti yang di website. Oh ya, di sini ada kartu pelajar dari siswa itu. Yang terakhir itu ada kalender kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah atau event-event yang berlangsung di sekolah. Lalu ada berita seputar Abi Praya atau newsnya. Ini ada list dari beritanya dan ini ada detailnya. Lalu ada menu keuangan seperti website. Siswa hanya bisa melihat daftar yang harus dibayarkan atau tagihannya dan daftar lunasnya saja, tapi tidak bisa melakukan pembayaran itu. Lalu ini ada profil singkat dan lalu keluar. Selanjutnya ada flow orang tua mobile. Kita bisa submit, login. Lalu menunya hanya mata pelajaran, jadwal ujian, nilai, CCTV, absensi, dan kalender. Untuk self learning, e-library, dan lainnya hanya bisa diakses di flow di user siswa. Lanjut ke mata pelajaran, sama seperti siswa atau anaknya bisa melihat detail dari kegiatan yang dia lakukan di hari itu, mata pelajarannya hingga selesai. Lalu ada jadwal ujiannya, jadwal ujian dari anaknya. Lalu ke nilai anaknya sama seperti siswanya. Lalu ke CCTV bisa ruang kelas dan lapangan untuk melihat kegiatan anaknya atau memantau anaknya berada di sekolah atau tidak. Lanjut ke absensi sama seperti fitur siswa dan kalender pun sama.
kegiatan apa. Nah, pembedanya ada di fitur keuangan. Fitur keuangan ini hanya orang tua yang bisa melakukan pembayaran untuk anaknya. Ini bisa dibayarkan semua. Oke, lakukan pembayaran, registrasi, ini ada SPP cicilan 1, cicilan kedua, dan ada metode pembayaran, lalu dibayarkan, dan akan mencetak virtual account. Dan jika sudah dibayarkan, akan masuk ke tab lunas. Berarti pembayaran tentang registrasi SPP ke-1, SPP kedua telah dibayar dan telah lunas. Untuk news juga bisa dilihat, sama seperti role siswa. Sekian untuk penjelasan di Smart School Abipraya versi mobile app-nya. Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung Kalau di ditanyakan. mobile app nggak bisa ini ya, CCTV nggak bisa lewat sini ya? Bisa, Pak. Ini, Pak. Oke, silakan. Yang lain kalau ada pertanyaan. Presence. Saya tanya dulu deh. Itu di mobile app sama webnya agak beda ya kalau atau kelompok sekolah? Bedanya di mana ya, Pak? Lebih ke strict. Tampilannya agak beda ya? Apa, Pak? Kalian pakai font size-nya beda-beda ya? Untuk mobile app sama website ya, Pak? Iya, beda kalau untuk font style-nya. Tapi kalau untuk fiturnya sama, Pak. Bedanya cuma dapat di versi mobile atau enggak gitu aja, Pak. Oke. Terus dari soal tadi roles kan kalian ada banyak banget ya? Iya, Pak. Kalau misalkan di situ roles-nya sudah ada semua ya. Tadi ada siswa, orang tua, kepala Guru. sekolah, guru, sama TU ya. Ya, super adminnya. Iya, Pak. Dan itu tadi ketahuannya kalau dari apa namanya TU bisa lihat. Coba buka tadi desainnya deh. Yang di web itu guru bisa lihat kalau muridnya belum bayaran. Iya Pak, jadi di super admin Pak, jadi dia bisa ngelihat nih Pak, kalau misalkan, jadi dia ngelihat nih statusnya hijau atau merah kan kalau kita lihat di Bakri kan kita harus ngecek secara berkala riwayat keuangan kan Pak. Nah, kan nggak semua orang tuh rajin gitu Pak buka ini. Nah terus kayak dia bisa nge-push notification ke email gitu Pak, kalau dia tuh belum bayaran gitu Pak. Jadi si super admin tuh nyimpen data dia udah bayar atau belum. Kenapa lewat email? Kenapa nggak lewat aplikasi? Oh iya. Kalau untuk website lebih enak lewat email aja, Pak. Iya sih Pak. Tapi kan kalian punya aplikasi. Mungkin itu jadi fitur pengembang selanjutnya Pak. Jadi kayak di notifikasi dari handphone. Berarti super admin nggak punya interface di mobile app? Untuk saat ini belum, Pak. Belum Pak, karena iya Pak, karena kan ruangnya itu kan ruang layarnya itu kan kecil Pak. Jadi untuk nampilin data segini banyak tuh belum Pak, belum dibikin, belum dibuat. Maka dari itu butuh desainer yang memang dia fokus dengan mobile app dan satu lagi desktop. Jadi datanya bisa dipilih mana yang perlu, mana yang enggak gitu untuk nyimpan, untuk bikin simple di mobile app-nya. Oke Pak. Gitu. Ya. Karena kelihatan di sini nggak sinkron. Pertama, jadi dari tampilannya antara desktop dengan mobile app ada banyak perbedaan. Baik dari apa namanya secara sekilas ya, secara sekilas saja font style-nya, terus warnanya juga tadi di sini saya nggak lihat ada pemakaian warna orange ya. Kalau warna sama Pak. Maaf Pak, untuk font itu sama Pak. Sama ya. Menggunakan provinsi ya. Coba Mungkin ke dashboard, ke landing page sorry. Mungkin apa tadi Mungkin hanya ketebalannya Pak. Ini kita menggunakan medium ini. Yang di mobile tuh kita pakai yang black Pak. Jadi ketebalannya tuh beda. Jadi kayak beda gitu Pak kelihatannya Pak. Oke. Terus di situ kan kalian punya berita ya? Iya Pak. Berita itu munculnya di web doang apa di aplikasi juga? Di aplikasi juga Pak. Di aplikasi ada kok Pak. Di aplikasi ada juga. Iya Pak. Oke.
berarti dia ketika kalian uploadnya ngeditnya di web. Iya Betul, Pak. Pak, jadi kayak Iya. nge-grab, ngedirect ke app juga Pak gitu. Nge-push ke app juga berarti kan? Mm-mm. Betul, Sama Pak. kayak tadi dong notifikasi. Iya, berarti bisa email, bisa notifikasi juga Pak. Kalau selanjutnya pengembangan selanjutnya gitu Pak. Selanjutnya. Ya, maksudnya di sini kita bisa lihat dari situ. Terus tadi apa sih yang biasa kita lihat? Pertama, guru bisa assign kasih tugas buat siswa, siswa bisa ngumpulin, orang tua bisa mengawasinya dengan apa aja tadi? Pembayaran sama CCTV, nilai, jadwal mata pelajaran, ujian, irapor, CCTV Pak. Tapi Sampai ada misalkan assignment-nya dikirim sama guru dia nggak ngerjain itu bisa juga atau nggak ada? nggak ada Pak kalau di orang tua itu nggak ada e-learning Pak. Jadi pokoknya tahu-taunya nilainya jelek atau nilainya bagus gitu aja terakhir ya. Iya, Pak. Lihatnya dari Iya, Pak. ranking. Oke. Yuk, silakan Nines, boleh. Nah, saya mau nanya, kan tadi kan kalau untuk orang tua kan bisa login juga ya. Nah, untuk loginnya itu dia dapat ID atau masukin ID anaknya ya? Kalau Mau coba jawab Enes. Jadi gini Ya. kan kalau kita tuh di Bakri kan nggak ada tuh yang namanya daftar akun, tapi kan kita udah dapat akun tuh dari BAA kan atau kayak akademik. Nah, si siswa ini punya satu akun dan orang tua ini punya satu akun. Jadi kalau misalkan dia satu akun berdua, kemungkinan siswa tuh nggak mau dipantau sama orang tua. Jadi kayak gue ganti password gitu. Jadi dari Saya admisi, dan gue. ya dari admisi itu ya udah ngasih 2 akun gitu. Berarti Kalau anak dapat ya, langsung dapat. Iya langsung dapat sama kayak di Bakri kok. Jadi kayak langsung ngasih NIM terus password kan. Terus kita ngelakukan reset password kan yang belum admin tahu gitu, Nes. Oke, makasih Yung. Sama-sama nih, Nes. Oke, grup lain nggak ada yang nanyain? Oke, saya mau lihat satu lagi dari proses pembayaran tadi itu diakomodir di web sama mobile app berarti ya. Iya, Pak. Betul, Iya, Pak. Pembayarannya virtual account juga. Iya, Enggak, Pak. Shopee. 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 Apa? Shopee. Shopee, Pak. Iya, Shopee. virtual account, Pak. Coba Virtual tadi account buka, Shopee. lihat dulu. Dan ini yang muncul di orang tua. Iya, Iya, Pak, Pak. yang hanya bisa bayar orang Iya, tua Pak. aja. Jadi yang bisa bayar tuh orang tua. Kenapa orang tua? Karena kalau siswa tuh kan pasti ada kayak nyatut lebihan gitu, Pak. Biasa Iya, ini ya. gitu, Enggak, maksud Pak. saya gini, kan ada notifikasi juga gitu loh. Maksudnya ke siswanya juga harusnya ada notifikasi. Kalau di siswa ada, Pak. Siswa Tapi ada. daftar tagihannya, tapi nggak bisa Tapi ngelakuin dia nggak bisa pembayaran. lakukan pembayaran, Pak. Oh, jadi Kan kalau daftar anak sekolah, tagihan iya, ini Pak. muncul di di siswa sama orang tua. Siswa. Tapi yang bisa pembayaran orang tua. Yang bisa melakukan pembayaran hanya orang tua. Pembayaran yang terintegrasi dengan sistem yang di sini. Betul, Pak. Yang di versi mobile juga ada pembayaran juga. Oke, Tagihan yang coba. di siswa juga ada. Coba lihat mobile tadi. Kalau share screen kan. Ini generate pembayaran maksudnya apa? Itu Pak kayak biar dia dapat virtual account-nya si Shopee, dia harus generate, Pak. Oke, berarti nanti katanya generate virtual account untuk pembayaran. Jangan generate pembayaran aja. Oke, Pak. Untuk siswa bisa ngelihat tagihannya, Pak. Pembayaran yang belum dibayarkan sama yang udah lunas. Nah, Lebih ini gitu maksud sih, Pak. saya nanti warnanya diganti ya. Terusnya jangan putih, agak ini deh. Gimana, Pak? Tulisannya? Kalau yang warna putih di orange itu agak sedikit nggak begitu kelihatan di mata. Oh, oke, Pak. Oke, Tapi Pak. kan kalian Hitam pakai ya, itu, Pak? ya tulisannya bisa diganti hitam aja. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, good. Yang lain kalau nggak ada yang pertanyaan, saya close ya. Thank you. Grup berapa nih? Grup 3, Pak. Sekolah. Terima kasih, Oke, Pak. thank you. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, thank you. Good. Sekarang sisa satu kelompok lagi,
kelompok yang pertama ya, retail. Silakan. Belum kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sigit. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 membahas tentang retail. Di sini proyek kami itu Cepat Mart. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Afro Lutfi, ada Septi Mutiara Jani, Prajna, Gilang, dan Raffi Noval. Next, Kak. Untuk penjelasan singkat, Cepat Mart ini merupakan sebuah retail yang bergerak pada kelas minimarket yang melayani transaksi pembelian barang dan pengiriman barang ke customer. Untuk analisa itu, sebelum kita mulai proyek Cepat Mart, kita melakukan riset dari aplikasi-aplikasi retail yang ada. Ada 5 aplikasi yang kita riset, yaitu Alfagir, Klik Indomaret, Hypermart, Superindo, dan Prima Fresh Mart. Hasil dari riset itu kami gunakan untuk menentukan fitur-fitur utama dari aplikasi kami. Kami juga mencari tahu bagaimana alur dari 5 aplikasi tersebut. Dan ada juga yang kami ketahui bahwa ada beberapa website yang hanya untuk membership, bukan dan tidak bisa untuk melakukan transaksi. Setelah melakukan riset, kami lanjut ke kuesioner. Kami memberikan melakukan riset dari aplikasi-aplikasi yang sebelumnya, 5 aplikasi tersebut. Kemudian kami membuat kuesioner yang ditujukan untuk user-user dari aplikasi, dari mobile maupun web, dari retail yang ada. Dari kuesioner ini kami juga mendapatkan usia rata-rata dari pengguna aplikasi retail online yang nanti bisa dilihat pada BMC. Namun kami ada kekurangan pada saat itu, kami lupa menanyakan untuk apa yang user harapkan dari tampilan retail online tersebut. Sehingga kami lanjut ke tahap selanjutnya, itu wawancara user. Di wawancara user ini, kami mulai menanyakan, mengkonfirmasi pada si user, saat belanja menggunakan aplikasi retail online, user ada kesulitan apa, kemudian user menyampaikan bahwa dia kesulitan saat sudah melakukan pembayaran namun stoknya habis. Kami juga bertanya jika terdapat fitur chatbot, apa saja yang ingin mereka ketahui. Next. Dan untuk jika kami menemukan fitur-fitur baru itu, yang pertama ada fitur langganan. Fitur ini berawal dari ide untuk membuat sebuah sistem yang dimana bisa dapat melakukan checkout otomatis untuk barang yang sudah dipilih user untuk berlangganan. Namun kenyataannya produk-produk tersebut sebenarnya tidak dibeli pada waktu yang sama, tapi bisa saja user membeli produk tersebut ketika promo dan membuat stok untuk produk tersebut. Next, Kak. Selanjutnya ada fitur chatbot. Fitur ini tujuannya tuh untuk menggantikan peran dari customer service, sehingga laporan yang diterima dari pelanggan akan dicek secara langsung oleh sistem. Misalnya ketika barang datang dalam kondisi rusak atau hancur, pelanggan akan menggunakan fitur chatbot. Ketika itu, chatbot akan meminta kode transaksi dari pelanggan tersebut, baru chatbot akan melakukan pengecekan untuk kondisi barang ketika sampai. Next. Selanjutnya, bisnis model kanvas yang akan dijelaskan oleh Raffi Noval. Lalu berikutnya di sini ada bisnis model kanvas atau BMC dari Cepat Mart. Untuk yang pertama, untuk key partnernya, yang pertama kita ada investor, lalu ada jasa ekspedisi, lalu ada supplier, ada bank, dan ada penyedia layanan uang elektronik seperti GoPay, OVO, dan lainnya. Lalu untuk key activity-nya, yang pertama ada berbelanja kebutuhan, terus ada e-katalog, dan pembayaran tagihan. Untuk key resource-nya, yang pertama ada produsen, yang kedua ada supplier, yang ketiga ada aplikasi, dan yang keempat ada toko. Untuk value proposition-nya, yang pertama kita dapat memilih cabang toko, lalu bisa memilih waktu pengiriman, lalu bisa tracking atau melacak pengiriman tersebut, lalu bisa chatbot, lalu berikutnya bisa memilih pembayaran yang bermacam-macam, dan yang terakhir ada subscription atau berlangganan. Lalu untuk customer relationship-nya, yang pertama ada promo, reward belanja, feedback, dan chatbot.
Untuk channelnya di sini kita ada website, mobile apps, dan sosial media. Untuk customer segmentnya, kita ada pekerja, lalu umur di kisaran 23 sampai 42 tahun, dan Jabodetabek. Untuk pemasukan atau cost strukturnya, untuk pengeluaran atau cost strukturnya, kita ada gaji, terus ada pembuatan atau maintenance aplikasi, ada pemeliharaan aplikasi, lalu ada marketing, supply barang toko, dan maintenance toko cabang. Lalu untuk revenue stream-nya, kita ada penjualan barang ke pengguna dan juga ada pemasangan iklan promosi. Selanjutnya untuk website-nya akan dijelaskan oleh Brenda. Oke. Sebelum Oke, boleh ini ya. Udah muncul ya. Udah Jan, udah muncul Jan. Itu chatnya juga kelihatan. Oh, bentar, sorry. Sekarang udah ya? Oke, berikut merupakan website dari Cepatmart. Jadi yang pertama, kita akan ditampilkan ke halaman seperti ini. Jadi misal untuk mengakses ini kita perlu masuk atau daftar terlebih dahulu. Jika belum mempunyai akun, maka diwajibkan untuk membuat akun baru, lalu melakukan daftar. Setelah daftar, akan disuruh masukkan kode yang dikirim ke email. Setelah sudah, akun sudah berhasil dibuat dan kita sudah login ke akun kita. Dan untuk alurnya, jika user ingin membeli barang, maka user dapat memilih barang yang diinginkan. Lalu jika user dapat memilih membeli langsung barang tersebut atau melakukan langganan. Jika user memilih beli langsung, maka akan diarahkan ke keranjang. Lalu user dapat membeli langsung barang tersebut. Lalu akan ditampilkan halaman checkout seperti ini. User dapat mengatur alamat penerima, lalu detail cabang dari Cepatmart-nya, lalu metode pengirimannya, lalu user dapat mengatur metode pembayaran, user dapat melakukan menggunakan vouchernya, lalu user dapat membayar. Setelah user membayar, maka akan user disuruh membayar produk tersebut, konfirmasi pembayaran. Jika sudah, maka jika sudah membayar, maka produk akan segera diproses oleh Cepatmart. Setelah itu produk dikirim dan juga produk sudah sampai. Jika user merasa sudah pesanannya sudah terkirim, maka user dapat memilih selesai. Jadi user dapat mengisi feedback atau review dari Cepatmart. Lalu untuk langkah keduanya, user juga dapat melakukan langganan. Jadi user bisa langsung memilih jika user ingin cepat. Berikut merupakan tampilan langganan. Jadi untuk langganan ini, jika setiap user yang memilih langganan, maka user akan mendapatkan notifikasi setiap bulan untuk membeli barang yang dijadikan langganan. User dapat membeli. Lalu untuk checkout-nya sama seperti sebelumnya. Dan juga prosesnya sama. Kurang lebihnya untuk yang website seperti itu. Terima kasih.
Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Gilang mengenai prototype mobile. Oke, bentar. Udah kelihatan belum ya? Udah. Udah. Oke. Jadi tampilan awalnya dari home screen itu kayak gini. Pas buka aplikasi bakal ada splash screen. Tampilan awal kita nggak harus punya akun untuk melihat produk di Cepatmart. Kalau kita mau bikin akun bisa lihat dari ini, klik dari card atau enggak. Nah, jika kita tidak punya akun, kita bisa klik daftar dulu. Prosesnya kita masukin dulu nama lengkap. Setelah itu di klik daftar. Itu bakal masuk ada notifikasi kayak tadi. Itu contohnya dari atas. Setelah itu kita bisa masukin PIN-nya. Tunggu sebentar, habis itu langsung selesai akun. Kalau kayak gitu akun sudah terbuat. Nah, setelah itu kita bisa masuk. Saya langsung tanya deh. Ya, Pak. Lang. Kita ada Google, gimana caranya daftar registrasi pakai Google? Oh iya, Pak, di akunnya, Pak. Bentar. Sign up. Backin aja di back. Login. Pas registrasinya nggak ada pilihan Google kayak tadi. Registrasinya iya nggak ada, Pak. Kalau ini langsung Ini gimana? login aja, langsung login terhubung sama akun Google gitu. Ya iya. Jadi sih ngeliat referensinya dari Gimana cara dia langsung terhubung dengan akun Google kalau di pas registrasi nggak ada? Itu sih. Kalau contoh dari saya ngeliat contohnya dari Tokopedia sih, Pak. Kalau Tokopedia langsung gitu, langsung di login, nggak ada daftar. Kalau di daftar kayak nggak ada pilihan. Nggak usah pakai pilihan Tokopedia, saya tanya aja. Gimana caranya kalau kamu nggak sign up pakai registrasi pakai Google, tapi kamu bisa login pakai Google tuh gimana caranya? Mungkin bisa dikonekin, Pak, akunnya ke akun Google, tapi fiturnya belum saya tambahin, Pak. Oke, setelah masuk, di bagian atas ada search page. Contohnya bakal kayak gini kalau kita nyari sesuatu, misalnya Indomie, bakal muncul autofill-nya Indomie apa aja. Misalnya kita search Indomie, bakal ada muncul produk-produknya. Di bagian atas kiri ada urutan, kita bisa ngurut di sini sesuai yang kita pilih. Misalnya kita mau ngeliat produk, tampilan produknya bakal kayak gini. Di bawahnya ada produk serupa dan produk lainnya. Di sini bakal ada deskripsi bisa kita lihat secara detail dengan memencet lihat selengkapnya. Setelah itu bisa ditutup lagi. Di sebelah bawah kiri itu ada ikon langganan. Ikon langganan ini bakal masuk ke page langganan, misalnya kayak gini contohnya. Nah, di sini bakal ada masuk Indomie mie instan, langganannya, langganan kita apa aja bakal muncul di sini. Untuk tombol keranjang ini bakal muncul masukin produk ini ke keranjang. Setelah itu lihat keranjang bakal muncul di sini produk yang kita masukin. Nah, di atas kiri itu ada tombol checklist, mau kita pilih barang yang kita mau atau enggak, bisa dihapus juga. Ada tombol confirm-nya. Setelah itu lanjut ke sebelum memilih barang juga kita bisa melihat alamat yang mau kita kirim kemana. Atau juga kita bisa menambah alamat. Di sini contoh nambah alamatnya itu masukin yang form-formnya. Setelah itu pilih titik lokasi di mana. Setelah pilih lokasi, habis itu simpan, bakal muncul alamat baru. Selanjutnya ada itu habis kita milih barang yang kita mau beli, kita pilih tombol beli. Di sini kita bisa pilih alamat lain dan ada pengirimannya. Setelah itu ringkasan belanja juga ada. Di sini juga bisa milih voucher. Selanjutnya itu ada pilih pembayaran. Pilih pembayaran ini sebenarnya ada banyak, Pak. Cuma saya bikin contohnya 2 dulu. Di sini misalnya kita milih virtual akun, setelah itu bayar.
proses cepatnya kayak gitu. Nanti bakal masuk ke daftar transaksi. Mohon maaf nih, daftar transaksinya agak beda dari tampilan lain soalnya eh, yang bikin beda ya. Oke, setelah itu Yang bikin beda siapa maksudnya? Nopal bantuin saya Pak, cuma Oh, tampilannya beda dari saya gitu. Misalnya ke homepage lagi, di sini ada tab kategori, bakal muncul tab-tab kategori yang bisa kita lihat. Setelah itu ada di page tab akun. Di tab akun kita bisa lihat daftar alamat, rekening bank, atau pembayaran instan. Setelah itu udah sih Pak, gitu aja kayaknya dari tampilan ini mobile. Tokped banget ya. Iya, Tokped banget. Mirip-mirip dari Alpha Gift gitu gitu. Saya referensi dari situ sih Pak. Oke, cukup atau ada yang mau sampaikan lagi? Udah Pak. Masih ada sih. Good. Ke BMC deh. Baik. Seperti udah clear? Baik, terima kasih. Gilang, izin Pak, apakah suara saya terdengar? Kedengeran. Ya. Jangan bisik-bisik, nggak usah kedengeran lang. Ayo Pak. Blunder banget nih. Terbalik ya. Tadi menjelaskan use case dulu, baru tampilannya. Jadi mungkin ini sedikit Use case-nya nggak terbalik. usah. Oh, Nggak usah, saya nggak minta ini. Nggak usah. Kan saya bilang kemarin di itu. Saya nggak perlu ini dipresentasiin sekarang. Untuk di diagram database-nya juga tidak, Pak? Nggak. Baik. Nanti saya nilai langsung dari laporannya aja kalau itu. Baik, Pak. Sudah cukup berarti, Pak, dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau Pak Sigit, Pak? Silakan yang lain, yang nanyain. Dari saya tadi ini takut banget pertama. Kedua, webnya, coba buka webnya lagi tadi. Oke Pak. Website. Udah muncul Pak. Oke, ini juga mirip banget gitu loh. Mirip banget gitu loh. Jadi agak bingung juga ininya kayak gimana. Tapi saya mau tanya, misalkan kalian tadi kalau mau lihat tanpa perlu sign in. Kalau lihat ya nggak perlu sign in. registrasi. Terus kalau udah pilih, masukin ke card, baru harus registrasi. Bentar saya coba ya. Lokat dulu. Jangan dicoba dong. Gimana sih yang bikin? Enggak. Mau saya praktekin Pak. Biar langsung saya praktekin. Soalnya kita mau ngeliat cardnya aja harus login dulu Pak. Lihat kartnya harus login. Iya, makanya maksud saya dari produk yang dipilih kan tadi bilang bisa dilihat-lihat. Lihat bisa. Jika dia masukin ke card itu harus login apa enggak? Oh, harus login dulu. Login dulu, karena kan Harus ada login beberapa dulu. yang dia kalau masuk ke card nggak perlu login, tapi ketika mau bayar baru harus login. Oh, enggak, kalau ini harus login dulu. Oke. Terus habis itu tampilan segala macam saya mau ke BMC deh. Kalau ini saya karena mirip Tokped ya udahlah. Oke, Pak. Oke, coba di sini value proposition-nya memilih cabang toko ya. Tadi saya nggak lihat ada pilih cabang toko deh kayaknya. Ada, Pak. Ada, Pak. Di bagian pembayaran ada, terus di halaman awal juga ada, Pak, cabang toko. Jadi langsung ke arah situ. Waktu di web, di app-nya juga ada? Di webnya ada, di app-nya juga. Di app-nya belum saya bikin sih Pak. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Terus di chatbot-nya ada di mana? Chatbot tuh baru dibikin kayak tampilan-tampilan, cuman belum di-connect Pak. Ya kasih lihat dong mana. Karena nggak ada muncul. Oh ya. Mungkin ininya. Ini Pak. Buat chatbot. Mana coba lihat, nggak kelihatan. Gedein lagi Jan. Oh, sorry. Udah mendingan. Nanti chatbotnya ini nanti akan buat apa? Buat bantuan gitu sih Pak.
Bantuan apa? Misalnya kayak masalah pengiriman, misalnya barangnya datang kayak kayak jatuhnya kayak tiket kayak laporan gitu Pak, nanti ada diurus sama admin Cuma tokonya buat Pak. laporan doang. Chatbotnya Cuman nanti bantuan. juga bisa untuk mengecek stok, Pak. Cek stok, Jadi kalau lalu misalkan stoknya kosong juga bisa langsung di sama chatbotnya, Pak. Bukannya di dalam tampilan barang kalian ada stoknya ya? Kenapa harus ditanyain lagi? untuk mengkonfirmasi memang Buat apa stoknya dikonfirmasi? udah ada Berarti apa tampilan enggak. kalian salah dong. Kalau perlu konfirmasi. Sama kalau mau buat tahu promo harga yang paling murah seperti itu, Kalau Pak. saya masuk di situ, saya harus tanya chatbot dulu ada promo, berarti failed nggak aplikasinya? Kalian buka aplikasi pasti muncul promo ya nggak? Iya Pak. Berarti kenapain harus munculin dulu ada promo apa? Harus chat dulu. Berarti kan ada miss dong. Oke, terus balik lagi ke BMC-nya coba. Pilihan pembayaran yang beragam. Tapi tadi saya hanya lihat 2 pembayaran. Ketiga terakhir ada subscription. Subscription-nya maksudnya buat apa? Jadi untuk subscription ini adalah barang-barang pilihan pengguna dan juga barang yang sering dibeli oleh user. Jadi Ada tadi? Bisa dilihat di barang-barang desain nggak? Ada Pak, ada notifikasi tadi ada pagi pas user sudah login di website Pak. Coba. Jan, coba tolong liatin Jan. Oh ya. Untuk notifikasinya. Ini Pak untuk notifikasi. Mana? Ini Pak. Ini Pak. Itu notifikasi. Iya Pak. Subscription maksud saya. Subscribe-nya gimana? Subscribe-nya di barang Jan, bawah Jan. Hover. Oh ini nih. Hover ke barang aja Jan. Oh yang barang ini. Iya, kan ada langganan tuh. Iya. Gitu Pak. Untuk subscribe barangnya. Mana? Ini sudah tersubscribe. Iya, gimana caranya subscribe coba? Ulang lagi Jan. Balik ke home Jan. Balik ke home. Kita pilih barang coba. Hover ke barang itu ada pilihan langganan. Langganan. Oh, di Beli situ. sama Coba langganan. kalian buka page produknya deh. Page produk. Di sini subscribe-nya gimana? Itu Pak ada Ini langganan. sama. Oh, langganan. I see. Kalau yang apa icon love itu buat apa? Untuk Ini buat wishlist Pak. masukin wishlist. Oke. Terus pengantarannya gimana? Nggak dikasih tahu di sini ya? Yang wishlist ya. Pengantaran. Pengiriman barang Jan. Pengiriman barang katanya cuma bayar ya? Yang ini ya. di Iya. history Jan. Mungkin bayar nih kalian. Bayar. Terus habis itu take status bayar dan segala macam. Terus gimana? Nanti kalau misal udah bayar, nanti langsung diproses. Iya, proses kan. Terus barang dikirim kan. Iya. Dikirim pakai apa segala macam kita nggak bisa lihat, nggak tahu. Oh lokasinya gitu berarti ya. Bukan kurirnya pakai apa belum nggak ketahuan. Oh ini apa? Nggak ada pilihannya maksud saya. Oh pilihannya, pilihan kurirnya. Ada? Oh ada. Oke. Ya ini. Oh I see. Good.
Oke. Terus terakhir, yang bedain kalian sama produk lain apa? Yang bedain Cepatmart dengan let's say Alfamart, Indomart. Subscription ini sih, Pak. Apa? Subscription ini, Pak, langganan. Subscription-nya? Iya. Itu aja. Chatbotnya, Pak. Chatbotnya. Chatbotnya tadi belum tahuan lah buat apa. Terus apa lagi? Ya, Pak, itu, Pak. Itu aja. Ya. Ayo. Good. Yang lain gimana? Ini nggak ada yang nanya? Atau hadir doang? Ada off cam semua? Oke, good. Thank you, kelompok retail. Saya mau balik lagi ke kelompok sekolah tadi ya. Saya tadi ada satu pertanyaan yang saya lupa tanyain. Dua, sorry. Pertama, gimana caranya si entitas tadi dapetin akunnya? Kedua, saya mereka melakukan autentikasi, mereka melakukan registrasi atau gimana? Terus kedua, iya saya sudah bilang ultimate feature-nya dari aplikasi sekolah itu apa? Yang bedain yang nggak ada di aplikasi lain. Kan tadi kalian bilang kayak Dibik, kayak Dibik, kayak Dibik. Yang bedainnya apa? Oke, Bapak saya izin jawab yang notifikasi. Kalau di Big tuh kan nggak ada notifikasi, Pak. Nah, itu kita ada inovasi fitur ya notifikasi, Pak. Nah, terus inovasi yang lainnya itu tadi yang ada di PPT juga, Pak. Berarti bandingannya hanya Big aja berarti ya? Enggak juga sih, Pak. Sama Karena kan Bakti Mulia itu, Pak. kita tuh pengen ngelihat internal dari sekolah lain tuh kan kita nggak punya akses, Pak. Jadi mungkin dari sekolah kita masing-masing dulu gitu, Pak. Iya. Dari sekolah kita Iya, dulu gitu, Pak. dari SMA kita gitu-gitu, Pak. Belum ada fitur-fitur kayak gitu, Pak. Oke. Ini sih, Pak. Itu, Pak, yang ada di PPT tadi. Ini inovasi fiturnya, Pak. Oke. Terus tadi yang akun? Ya, yang akun Eksekutif tuh kan, eksekutif. Oh, iya, eksekutif dashboard. Mungkin di sekolah lain nggak ada sih, Pak, dashboard buat kepala sekolah yang benar-benar buat kepala sekolah gitu, Pak. Ada tadi gimana dashboard eksekutifnya, bisa lihat lagi nggak? Bisa, bentar, Pak. Ini, Pak. Jadi dia bisa lihat gitu, Pak, jumlah guru, siswa, terus staff, terus mata pelajaran IPA IPS. Tapi ini kita ambil contoh tuh baru IPS aja, Pak. Terus dia misalkan bisa lihat juga kan siswa yang berprestasi itu ada berapa banyak non akademik atau akademik, terus prestasi guru gitu, Pak. Akunnya? Oke, Pak. Akun. Maksudnya Pak akun apa, Pak? Akunnya tadi gimana, registrasi atau login atau apa? Kalau akun itu udah disediain dari super admin, Pak. Misalkan ketika si siswa daftar tuh sama kayak di Bakri kan, kayak daftar, isi form, terus nama orang tua. Di super admin ada tadi kalian lihat fitur untuk bikin account, create account? Belum dibuat, Pak. Belum dibuat, Pak. Oke. Cukup. Udah, Pak. Saya rasa. Thank you. Oke, makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Thank you ya untuk kelompok tadi saya agak lupa nomornya berapa. Yang pertama kelompok properti ya 4, 3 sama 1. Terus juga saya catat tadi siapa aja yang nanya, Karen, Abid, Nines, Saikal, Pipi, Uda, sama Nines 2 kali. Nanti dari situ dapat nilai plus 3. Oke, good. Sampai ketemu minggu depan. Insyaallah presentasi dipersiapkan lagi. Terima kasih. Selamat malam. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Lalu. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.